Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu, adik-adik semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ya, yakin semuanya sudah siap ya. Sudah berpakaian rapi, sudah sarapan, sudah ke kamar mandi. Jadi kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita muji Tuhan, marilah kita sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Kita sama-sama akan pujian lagu yang pertama, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik lagi berdiri ya, adik-adik kita bersuka cita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Sekali lagi, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Dia kirakaku, oh Dia kirakaku, ku bersuka sebab Dia kirakaku. Ku bersuka sebab Dia kirakaku. Ku bersuka sebab Dia kirakaku. Lagu nomor 2, oh sukacitaku. Adik-adik semuanya bersukacita. Sejak kita jumpa Tuhan Yesus, bersukacita. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, betapa di bagiku.
kita sudah memberikan persembahan, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada hari ini kami boleh berikan persembahan kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini, kiranya boleh layak dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang kekurangan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga atas segala yang kami miliki, segala yang kami punya, segala yang kami pakai. Tuhan, berkat Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati semua kami, supaya kami dengan tenang bisa mendengarkan firman Tuhan dan Roh Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah Tuhan sumber berkat. Nah, firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika Semu mengatakan tentang orang kaya? Mungkin ada yang mengatakan rumah yang mewah, rumah yang besar. Ada yang mengatakan banyak uang. Ada yang mengatakan pembantunya banyak, ternaknya banyak. Setiap hari pakai baju yang cantik, atau juga makanannya enak-enak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua itu benar. Dan orang kaya mungkin juga setiap hari rumahnya itu ramai, karena selalu banyak orang yang datang ke rumahnya. Nah, mungkin itu Bapak Camat, Gubernur, Bapak Bupati, atau orang-orang penting lainnya. Dan orang yang kaya itu biasanya dia dihormati dan disegani oleh orang banyak. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo, dia bukan hanya terkenal sebagai raja yang bijaksana. Raja Salomo, ketika suatu waktu Tuhan bertanya kepadanya, Salomo, mintalah apa saja yang engkau inginkan. Pada waktu itu Raja Salomo, dia tidak minta kekayaan, tidak minta uang yang banyak, tidak minta HP yang tercanggih, tapi Raja Salomo minta yang terpenting dalam hidupnya, karena dia akan menjadi seorang raja. Dia minta
kebijaksanaan untuk memimpin bangsanya. Dan Tuhan ternyata bukan hanya kasih Salomo itu kebijaksanaan, tapi Tuhan kasih dia umur yang panjang, kasih dia kemuliaan, kasih dia kekayaan, bahkan juga namanya menjadi terkenal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Salomo dia bukan hanya terkenal dalam kebijaksanaannya, tapi juga dia berhasil membangun bait suci atau sekarang ini disebut dengan gereja. Sehingga tidak heran banyak orang yang datang ke Yerusalem ingin melihat istana dari Raja Salomo dan juga bait Allah yang sudah dia bangun. Tidak jauh dari kerajaan Salomo di Yerusalem, ada satu kerajaan Sheba dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ratu ini sering disebut dengan Ratu Sheba. Ratu Sheba juga penasaran. Dia sudah lama mendengar tentang nama Raja Salomo. Dia sudah lama mendengar tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Itulah sebabnya dia ingin secara langsung bertemu dengan Raja Salomo. Nah, ketika Raja Salomo mendengar bahwa Ratu Sheba mau datang ke istananya, dia persiapkan segala sesuatu dengan baik. Jalan-jalan disusun dengan rapi, pintu gerbang istana dihias dengan bagus, prajurit-prajurit berpakaian dengan rapi. Dan ketika Ratu Sheba dia sampai ke istana dari Raja Salomo, dia begitu terpesona. Karena apa? Karena melihat semuanya tertata dengan baik. Ketika dia sampai ke istana, dia melihat, wah, ternyata istana itu begitu megah. Ketika dia melihat bait Allah itu begitu megah. Sehingga kemudian Ratu Sheba dia berkata kepada Salomo. Dia katakan, Raja Salomo, ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang tentang kebijaksanaan dan juga tentang apa yang engkau miliki. Selama ini aku mendengar dari orang tentang engkau. Tapi hari ini ketika aku datang melihat, ternyata apa yang aku lihat itu lebih hebat daripada yang aku dengar. Terpujilah Allah Israel yang sudah memberkati engkau. Terpujilah Allah Israel yang sudah memilih engkau menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Ratu Sheba. Dia bukan hanya kagum kepada Raja Salomo, tetapi melalui Raja Salomo dia bisa memuji Allah Israel, Allahnya Salomo, karena Allah itu memilih seorang raja yang luar biasa. Ketika Ratu Sheba hendak pulang, dia memberikan banyak hadiah kepada Raja Salomo. Dia berikan emas, dia berikan rempah-rempah, dia berikan batu permata yang sangat indah. Dan Raja Salomo juga memberikan banyak hadiah kepada Ratu Sheba. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, dari mana semua kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo? Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada Salomo. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan itu tidak lupa dengan janjinya. Dia pasti menepati. Dan Tuhan juga melihat bagaimana hidup Raja Salomo. Dia menghormati Tuhan, dia patuh kepada Tuhan sehingga dia diberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kehidupan yang diberkati. Raja Salomo diberkati, semua yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Nah, ketika dalam rumah kita punya rumah, kita bisa menikmati mobil, kita bisa menikmati makanan setiap hari, kita punya tubuh yang sehat. Ingatlah, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginginkan sesuatu,
ketika kita membutuhkan sesuatu, jangan lupa mintalah kepada Tuhan. Dan mintalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Minta hikmat bijaksana, minta kekuatan kesehatan, dan ketika adik-adik punya masalah, adik-adik boleh minta kepada Tuhan. Dan bersyukurlah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang kita punya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau seseorang kaya, dia dapatkan dengan cara yang tidak baik, dia merampok, dia mencuri, dia minta dari iblis atau dari setan, itu bukanlah sesuatu yang baik. Tapi kalau seseorang mendapatkan kekayaan dan itu berasal daripada Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita sama-sama baca firman Tuhan hari ini dan adik-adik boleh menghafalkannya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Karena itu Tuhan, ajarlah kami dalam hidup kami untuk berani meminta kepada Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami apa yang kami butuhkan, kami meminta dari Engkau. Berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kami. Berkati untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau dan semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita. Kita mau menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama doa Bapa kami, Bapa dan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa.